Strategi pertahanan Bayu bisa dibilang nggak biasa dan asing buat timnya. Tapi nggak disangka, keputusannya bikin Segar Suara bisa menyelamatkan usahanya. Nah Mas Bay, sekarang kan nih udah hadir Segar Suara, dan kenapa lu tuh malah tiba-tiba berubah haluan yang nggak ada hubungannya sama sekali sama Bayu Suara? Sebenarnya inspirasi pertamanya datang ketika di handphone istri gue tuh muncul sebuah notifikasi dari salah satu jasa serupa ya, jasa pengantaran groceries, bilang bahwa mereka tutup untuk sementara waktu karena overload. Berarti kan saat itu permintaan atas groceries tinggi sekali ya. Dari situlah akhirnya tercetus, kayaknya oke nih kalau kita branding nih menjadi satu produk delivery service bahan makanan. Dari situ tercetuslah akhirnya Segar Suara gitu. Berarti lu pas udah berubah haluan kayak gini, sebenarnya lu juga nggak punya background apapun kan tentang jualan industri bahan makanan ini? Wah, nggak ada sama sekali. Kalau pengalaman di bahan makanan ya, di groceries, nggak ada sama sekali. Jadi bahkan dulu ngebedain kunyit sama lengkuas aja tuh nggak bisa gitu loh. Mana kangkung, mana bayam, itu kadang ketuker gitu. Jadi memang kita harus belajar lagi sih. Jadi memang sebelum Segar Suara ini dibuka untuk umum, untuk publik gitu, itu 1 bulan pertama kita research and development. Jadi gue belajar, teman-teman krunya Bayu Suara belajar, semua mencoba mempelajari seluk-beluk bahan makanan untuk akhirnya bisa nguasain industri ini dan membawa produknya ke pelanggan gitu. Jadi kita benar-benar mengulang lah semua, gimana memilih buah yang bagus, sayur yang bagus, daging yang masih segar seperti apa, ikan yang baru turun dari yang masih segar banget yang seperti apa, itu benar-benar kita pelajarin sih. Nah, terus dengan perubahan konsep yang cukup bisa dibilang drastis Mas ya, gimana sih kru atau staff kerja di kantor lo akhirnya bisa menyesuaikan gitu? Oh, mereka belajar banget sih ya. Tapi memang ketika awal ada transformasi ini, gue mensosialisasikan secara perlahan gitu. Jadi teman-teman, nih kita udah masuk bulan kedua, tidak ada penghasilan sama sekali. Akhirnya kita putuskan bahwa teman-teman, kita nggak bisa nih bertahan, kita nggak bisa ngarapin akan ada event yang datang, akan ada event yang muncul untuk kita bekerja. Jadi mulailah mereka kita kasih tahu bahwa kita akan pindah ke industri pengantaran groceries. Berarti bisa dibilang kru dari Bayu Suara itu sepenuhnya terlibat dong ya di Segar Suara juga? Oh iya, tentu saja, karena mau nggak mau kita harus melibatkan kru Bayu Suara. Karena tujuan awal dari diciptakannya Segar Suara ini adalah memastikan tetap ada cash flow untuk penghasilan teman-teman kru di Bayu Suara sih, pekerja-pekerja Bayu Suara. Karena Bayu Suara saat itu udah masuk bulan kedua tidak ada penghasilan. Ada kekhawatiran bahwa wah, gue nggak bisa memberikan gaji untuk mereka, gue nggak bisa untuk tetap memberikan penghasilan untuk teman-teman staffnya Bayu Suara. Jadi mau nggak mau, orang pertama yang gue libatkan untuk menjalankan si Segar Suara ini, ya pasti orang-orang di Bayu Suara gitu. Munculnya Segar Suara bukan sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Perubahan ini bukan cuma dirasakan Bayu, tapi juga tim Bayu Suara yang juga harus menyesuaikan. Kita berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan seperti ini yang tadinya kita benar-benar nggak tahu cara milih sayur, belajar sedikit-sedikit sampai bisa. Dari awalnya kita milih masih sering salah, ada komplain dari customer karena barangnya masih kurang bagus, sampai akhirnya kita tahu mana sayur yang bagus, mana sayur yang enggak. Dengan adanya pandemi ini, industri sound system tuh benar-benar terdampak sekali gitu. Nah, dengan adanya Segar Suara, kita istilahnya membantu mereka yang tidak berani untuk keluar, kita yang keluar ke pasar, kita yang belanjakan untuk mereka. Untuk sistem pemesanannya sendiri di Segar Suara itu langsung bisa by via WhatsApp atau kayak gimana? Terus untuk jangkauannya sejauh apa sih? Oke, jadi memang kita sistemnya masih sangat konvensional. Jadi komunikasinya masih berdasarkan chat dari WhatsApp. Karena memang bagi kita untuk mendevelop ke sebuah aplikasi itu biayanya terlalu besar saat itu. Yang kedua, ternyata masih banyak orang yang kesulitan untuk menggunakan aplikasi sebagai sarana dia berbelanja. Mereka lebih mudah untuk berkomunikasi langsung direct dari human ke human gitu kan. Nanya ada ini nggak, ada itu nggak, minta ikan yang ukurannya sekian apa-apa. Justru kita ngelihat itu sebagai opportunity ya, itu sebagai kesempatan untuk mencapai market tertentu. Jadi si versatile-nya itu yang kita tanamkan di teman-teman Segar Suara untuk menjadi sebuah pelayanan ke pelanggan.
Nah, areanya sendiri karena kita beroperasi di Tangerang Selatan, awalnya kita hanya masih seputaran Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan. Itu di 1 bulan pertama kita beroperasi. Nah, melihat permintaannya cukup tinggi, akhirnya kita di bulan kedua kita coba perluas lagi, distribusikan ke area yang lebih luas. Jadi Jakarta yang lain dan Depok itu juga kita layani untuk pendistribusiannya gitu. Tapi emangnya sebesar itu Mas ya, permintaan grocery itu di kala pandemi ini? Semakin kesini sebenarnya semakin agak menyempit, dan itu kita dituntut untuk nyari cara baru, alternatif baru untuk tetap bisa bertahan gitu. Tapi memang Segar Suara ini masih sangat menjanjikan untuk diteruskan gitu. Oke, berarti kan PSBB ini sudah mulai dilonggarin. Nah, tandanya event-event virtual atau acara-acara yang kecil itu juga sudah mulai ada kan? Tandanya si Bayu Suara udah mulai aktif lagi. Nah, nanti kira-kira kalau semuanya udah mulai balik normal lagi pelan-pelan, si Segar Suara tuh masih bakalan aktif gak sih Mas? Oke, kita sendiri sih sebenarnya ingin sekali Segar Suara ini tetap berjalan. Dan kita akan fight untuk bisa ini tetap berjalan. Jadi kedepannya dalam satu company ini akan ada 2 produk yang berjalan bersamaan gitu. Tujuannya nggak lebih dari pada sekedar ya kita membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya lah. Dan punya 2 bidang yang saling melengkapi satu sama lain sih. Segar Suara ini adalah jawaban dari permasalahan Bayu Suara bertahun-tahun sebelumnya. Spread the inspiration dengan pakai maskeren kolaborasi Emily Spot dan Monster. Lo bisa dapetin maskeren secara eksklusif hanya di baby.com.